Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Yulianti dengan NIM C1F018046, Prodi Ekonomi Islam, kelas R006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Fikih Zakat. Pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tersebut sesuai perintah Allah yang sesuai dengan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Yang kedua ada as-sunnah. Golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang, terdapat dalam hadis riwayat Tabrani. Jenis zakat yang pertama yaitu zakat jiwa atau zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Yang kedua ada zakat harta, adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Objek zakat harta. Yang pertama zakat binatang ternak atau zakat an'am. Yang kedua zakat emas dan perak. Yang ketiga zakat pertanian atau zakat ziraah. Yang keempat zakat barang temuan atau rikos dan barang tambang atau al-ma'adin serta hasil laut. Yang kelima zakat perdagangan atau tijaroh. Yang keenam zakat produksi hewani. Yang ketujuh zakat investasi. Dan yang terakhir zakat perusahaan atau institusi. Penerima zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang tidak boleh menerima zakat, yang pertama yaitu Bani Hashim, yaitu Nabi SAW dan kerabatnya. Yang kedua orang kaya. Yang ketiga orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. Yang keempat orang yang dinafkahinya. Yang kelima orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. Yang keenam budak. Dan yang terakhir orang kafir. Hikmah zakat. Yang pertama menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah atau masyarakat. Yang kedua membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Yang ketiga sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Dan yang keempat guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencinta antara si miskin dengan si kaya. Perlakuan akuntansi atau PSAK 109. Akuntansi untuk zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika muzaki menentukan mustahi yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran zakat. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Dan yang terakhir zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahi non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahi non-amil tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari hasil makalah saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.